Halo bosku, welcome back my YouTube channel. Dimana di video kali ini saya akan memberikan review hasil pertandingan prediksi kemarin malam. Dan saya tentunya akan memberikan juga tetap prediksi untuk laga nanti malam. Tapi sebelum itu saya harapkan teman-teman bosku semua tetap mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Yang dimana di hasil review prediksi saya kemarin malam di Serie A Italia, Fiorentina dan Udinese ini sangat mengejutkan. Fiorentina bisa kalah di kandangnya sendiri dengan skor telak yaitu 0-4, dan di under kita salah dan di handicap juga kita salah. Di sini kita loss total, dan di Atalanta berhadapan dengan Torino yang dimana kedua tim bermain imbang, dan benar apa kata saya, di sini Torino bisa mengimbangi permainan Atalanta. Dengan kita lihat performa Atalanta ini sudah mulai menurun di minggu-minggu ini, dan di sini saya mengambil over untuk Atalanta untuk laga kedua tim ini, dan benar saja terjadi over. Dan di sini saya mengambil Torino menahan, dan di sini juga kita benar. Dan saya lanjutkan ke Bolonya berhadapan dengan Inter Milan yang dimana sangat mengejutkan di Serie A ini bosku, penuh dengan drama, yang dimana Bolonya tim papan bawah bisa mengalahkan Inter Milan. Oke, walaupun jika kita lihat dan kita saksikan sendiri, jika kita saksikan di pertandingan antara kedua tim ini, kiper Inter Milan yaitu dia blunder. Oke, maka dari itu skor bermain jadinya 2-1. Oke, untuk kemenangan Bolonya. Dan di over kita WH masih bisa diperhitungkan bosku, walaupun di handicap kita gagal. Oke. Dan saya lanjutkan ke Middlesbrough berhadapan dengan Cardiff yang dimana saya mengambil Cardiff. Di sini kita handicap kita gagal, tapi di under kita mengambil under 2,5 dan hanya 2-0 kemenangan diraih oleh Middlesbrough, dan di sini kita masih bisa dikatakan benar. Oke. Saya lanjutkan ke Liga Champion yang dimana ada Liverpool berhadapan dengan Villarreal yang dimana di sini Liverpool berhasil menang dengan skor 2-0, dan dimana di sini saya mengambil Villarreal dengan menahan 1/3 dan over 2,5, dan di sini hanya ada 2 gol dan kita gagal. Tapi untuk handicap masih bisa diperhitungkan. Oke, saya lanjutkan ke bill mix parlay saya yang dimana di bill pertama kita under untuk Cardiff benar, Torino over kita benar, dan Inter kita salah. Oke, saya salah di sini di bill pertama, salah satu, dan di bill kedua kita mengambil Villarreal LH, Fiorentina juga salah, Torino kita benar, Inter Milan juga masih bisa diperhitungkan. Oke, dan tapi di sini kita salah di Fiorentina. Oke, kita gagal di bill kedua, saya minta maaf. Dan di bill ketiga kita banyak yang gagal di Fiorentina, Villarreal, dan Cardiff. Oke, saya minta maaf bosku. Tapi jangan khawatir karena saya akan memberikan prediksi untuk laga nanti malam. Saksikan di video selanjutnya bosku. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 28-29 April. Oke, yang dimana di sini saya akan memberikan prediksi di Liga Premier Inggris yang dimana ada MU berhadapan dengan Chelsea. Yang dimana kita tahu MU dari segi pemainnya masih banyak yang tidak bisa ditampilkan seperti Fred, Maguire, Pogba, dan Sancho. Oke, dan Cavani pun juga bisa kita perhatikan juga sepertinya tidak akan ditampilkan. Tapi jika kita lihat dari segi Chelsea yang dimana tentunya saat musim ini dia sangatlah cukup baik. Terbukti dalam 5 laga terakhir hanya 1 kali mengalami kekalahan dengan 4 kali kemenangannya. Tapi jika kita perhatikan MU juga memiliki statistik yang buruk dalam 5 laga terakhir. Oke, 3 kali mengalami kekalahan dengan hanya 1 kali meraih kemenangan dengan 1 kali hasil seri. Sangatlah tidak bagus menurut saya tim sekelas MU. Dan Chelsea yang dimana memiliki performa yang bagus ditukangi oleh Tuchel, yang dimana jika kita perhatikan dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini, memang kedua tim ini saling berbagi. Terbukti lebih mendominasi 3 kali hasil seri dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini. Dan Chelsea yang dimana sempat bisa memenangkan laga menghadapi MU 1 kali, dan MU juga memenangkan laga menghadapi Chelsea juga dengan 1 kali. Dan di sini memang kita lihat performa MU masih dalam performa yang buruk. Tapi untuk laga nanti malam di sini jika kita perhatikan dari head to head pertemuan kedua tim ini yang dimana lebih mendominasi dengan seri, di sini saya mengambil MU dengan menahan 3/4, atau jika teman-teman bosku ragu silakan bermain di over 2/4. Oke, kemungkinan untuk laga nanti malam akan terjadi over goal yang dimana kedua tim ini bisa saja bermain imbang dengan skor 2-2. Oke, kemungkinan menurut prediksi saya. Dan saya lanjutkan ke Europa League yang dimana ada RB Leipzig berhadapan dengan Rangers. Oke, yang dimana kita tahu performa RB Leipzig ini dalam 5 laga terakhirnya hanya 1 kali mengalami kekalahan
dengan 4 kali meraih kemenangan. Oke, sangatlah bagus. Dan Rangers pun dalam 5 laga terakhirnya sama, 1 kali mengalami kekalahan dengan 4 kali meraih kemenangan. Dan jika kita perhatikan dalam 5 laga terakhir hanya 1 kali sempat bertemu, yang dimana di kandang RB Leipzig saat itu tahun 2017 dia bisa memenangkan laga. Oke, 1 kali sempat memenangkan laga menghadapi Rangers. Dan jika kita perhatikan dari statistik kedua tim ini, yang dimana Rangers di tandangnya dia bisa dikatakan cukup bagus dengan 4 kali meraih kemenangan dengan hanya 1 kali kekalahan. Tapi jika kita lihat kesimpulannya untuk laga nanti malam ini, tentunya saya lebih ke RB Leipzig karena selain dia diuntungkan bermain di kandang, tentunya RB Leipzig tidak mau kecolongan melawan tim sekelas Rangers. Oke, di sini saya mengambil RB Leipzig. Saya mengambil RB Leipzig dengan handicap 1, atau jika teman-teman dan bosku ragu, silakan bermain di over 2,5. Oke. Ini kesimpulan saya antara RB Leipzig berhadapan dengan Rangers. Saya lanjutkan ke West Ham berhadapan dengan Frankfurt. Yang dimana kita tahu West Ham performanya di Liga sangatlah menurun. Terbukti dalam 5 laga terakhir dia mengalami 2 kali kekalahan, 2 kali hasil seri dengan 1 kali mendapatkan kemenangan. Tidak hal dia performanya menurun, saat ini dia berada di peringkat tengah di papan klasemen Liga Inggris. Oke. Dan Frankfurt yang dimana juga ketar-ketir dalam di liganya bosku menurut saya. Terbukti dia memiliki statistik yang sama dalam 5 laga terakhir, 2 kali mengalami kekalahan, 2 kali hasil seri dan hanya 1 kali mendapatkan kemenangannya. Dan kedua tim ini belum sempat bertemu sebelumnya, yang dimana jika kita perhatikan kedua tim ini, West Ham dan Frankfurt ini memiliki statistik tandang dan kandang yang hampir sama. Dan kesimpulan saya untuk laga nanti malam, di sini saya mengambil Frankfurt dengan menahan 1, atau jika teman-teman dan bosku ragu, silakan bermain di under 2,3/4. Oke, karena saya perhatikan untuk kedua tim ini dari statistiknya yang masih sedikit kacau. Tapi jika kita lihat Frankfurt yang dimana statistik kandangnya dia cukup bagus, hanya 1 kali mengalami kekalahan dengan 1 kali hasil seri dan 3 kali mendapatkan kemenangan, memiliki modal yang sangat bagus dalam bertandang ke kandang lawannya seperti West Ham. Apalagi kita tahu West Ham saat ini dalam performanya dia memiliki statistik yang sangat minim dengan kemenangan. Maka dari itu di sini saya mengambil Frankfurt dengan menahan 1 under 2,3/4. Dan saya lanjutkan ke Liga Konferensi Eropa, yang dimana di sini ada Feyenoord berhadapan dengan Marseille. Yang dimana kita tahu kedua tim ini dalam liganya sangatlah baik. Terbukti Feyenoord tempat terkalahkan dalam 5 laga terakhir, hanya 1 kali seri dengan 4 kali meraih kemenangan. Berbeda dengan Marseille yang dimana 1 kali mendapatkan hasil kekalahan dan 4 kali mendapatkan kemenangan. Dan jika kita perhatikan dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini, yang dimana kedua tim ini hanya sempat 2 kali bertemu, yang dimana kita tahu pertemuan pertama mereka yang dimana di tahun tidak enak Feyenoord bisa memenangkan laga. Oke. Dan di tahun 2000 Marseille dan Feyenoord ini bermain imbang. Oke, bermain seri. Dan kesimpulan saya untuk laga nanti malam, yang dimana kita tahu di sini Feyenoord di kandangnya pun dia tanpa terkalahkan dengan 2 kali hasil seri dengan 3 kali meraih kemenangan. Tentu saya lebih mengambil Feyenoord maksud saya bosku. Sini saya mengambil Feyenoord dengan mengambil handicap 1/4. Atau jika teman-teman dan bosku ragu, silakan bermain di over 2,5. Oke. Ini kesimpulan saya antara Feyenoord berhadapan dengan Marseille. Saya lanjutkan ke laga yang terakhir, di mana ada Leicester berhadapan dengan AS Roma. Kita lihat terlebih dahulu dari statistik kedua tim ini, yang dimana jika kita perhatikan AS Roma dan Leicester ini memang memiliki statistik dalam 5 laga terakhirnya yang hampir sama. Yang dimana Leicester mendapatkan 2 kali hasil seri dengan 2 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali mengalami kekalahan. Dan AS Roma yang dimana mendapatkan lebih sedikit kurang bagus, terbukti 2 kali mengalami kekalahan dengan 1 kali hasil seri dengan 2 kali meraih kemenangannya. Tapi jika kita perhatikan kembali, kedua tim ini bermain di kandang Leicester, dan tentunya statistik Leicester di kandang cukup bagus.
Terbukti dengan 3 kali mendapatkan kemenangan dengan 2 kali hasil seri, tidak hal saya lebih yakin untuk mengambil Leicester karena bermain di kandang saat ini diuntungkan tentunya bosku. Walaupun kedua tim ini belum sempat bertemu, jadi kita tidak tahu performa kedua tim ini. Tapi dari statistik kita melihat dan handicap yang diberikan oleh Bandar, di sini saya lebih yakin untuk mengambil Leicester dengan mengambil leg-legan. Saya mengambil leg-legan, atau jika teman-teman bosku ragu silahkan bermain di over 2/4. Oke. Ini kesimpulan saya untuk laga Leicester berhadapan dengan AS Roma. Silakan dikoreksi untuk teman-teman bosku semua prediksi saya ini. Dan saya akan memberikan build mix parlay untuk laga nanti malam, yang dimana di build pertama ada MU over 2/4, Frankfurt under 23/4, Leicester mengambil leg-legan. Dan di build kedua ada Feyenoord mengambil handicap 1/4, RB Leipzig mengambil handicap 1, Frankfurt saya menahan 1, dan MU saya mengambil menahan 3/4. Dan di build ketiga yang dimana ada Frankfurt menahan 1, Leicester mengambil leg-legan MU over 2/4, RB Leipzig saya mengambil over 2,5, dan Feyenoord saya mengambil over 2,5 juga bosku. Silahkan dikoreksi untuk teman-teman dan bosku semua. Semoga sejalan dengan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa bosku.